Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi semua rakyat Indonesia yang dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah yang sekarang viral di media, yaitu tentang IKN. Apa itu IKN? Yaitu undang-undang atau napi rancangan undang-undang ibu kota negara. Jadi sekarang pemerintah sudah mengesahkan undang-undang rancangan ibu kota negara akan dipindahkan ke Kalimantan dengan waktu yang begitu singkatnya, cuman dalam 42 hari. Jadi ada apa? Kok bisa pemerintah begitu tergesa-gesanya melakukan hal itu? Padahal kita tahu di negeri ini masih banyak yang seharusnya diperbaiki oleh pemerintah. Terlebih-lebih sekarang ini kita masih ada dalam pemulihan setelahnya kita ditimpa oleh musibah yang bernama pandemi. Rakyat Indonesia belum pulih dari keterpurukan melalui berbagai macam sudut, dimulai ekonomi dan lain sebagainya. Jadi tidak pantas yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini. Seharusnya itu yang dipikirkan oleh pemerintah, karena pemindahan ibu kota negara itu tidak membutuhkan biaya yang sedikit, tapi banyak, membutuhkan biaya yang banyak. Dalam perhitungan sekitar 466 triliun itu menghabiskan biaya. Jelas itu akan merugikan. Itu diambil dari APBN, akan merugikan masyarakat Indonesia yang banyak. Jadi dengan pemindahan ibu kota negara ini tidak ada keuntungan sedikit pun bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tidak ada kemaslahatan. Jadi kita selaku rakyat Indonesia yang berpikir, seharusnya kita semua menolak pemerintah agar pemerintah tidak jadi memindahkan ibu kota ke Kalimantan, karena itu tidak akan memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Seharusnya pemerintah, presiden, dan Dewan Perwakilan Masyarakat itu yang harus dipikirkan adalah bagaimana mensejahterakan rakyat Indonesia. Banyak alasan, katanya dipindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan karena katanya di Jakarta itu sering terjadinya banjir. Itu bukan alasan, karena kalau kita lihat di Kalimantan pun sama. Belum lama di Kalimantan pun tergenang oleh banjir. Harus kalian sadari, wahai pemerintah, wahai wakil rakyat, terjadinya bencana, termasuk bencana banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya. Kalian harus tahu
bahwa itu terjadi bukan karena fenomena alam atau terjadinya sekedar kepada alam, tetapi kalian harus lihat firman Allah di dalam Al-Quran, Doharul fasada fil bari wal bari bima kasabat aydin nas. Jelas itu. Sudah nampak kerusakan di darat dan di lautan bima kasabat aydin nas, dikarenakan, diakibatkan oleh tangan-tangan manusia. Semua ahli tafsir sepakat menafsirkan ayat itu bima kasabat aydinas. Maksud daripada ayat itu adalah perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Maka saya yakin ketika kalian atau ibu kota pindah ke Kalimantan, saya yakin bakal lebih dahsyat kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau lebih dahsyat bencana yang kalian rasakan kalau kalian tidak berhenti dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kalian lakukan maksiat itu karena kalian membuang atau tidak menggunakannya aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maksiat yang paling besar. Wahai para penguasa, sadarlah kalian semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian itu lemah, kalian itu makhluk yang kecil. Harus takut kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha gagah, yang maha kuat. Kalian sekarang belum merasakan, tapi tunggu. Kalau kalian tidak berhenti dari kemaksiatan, tidak berhenti dari membuang atau menjauhkan aturan-aturan Allah dari dalam kehidupan, maka yakin azab Allah akan menghampiri kalian semua. Oleh karena itulah dari kami selaku ulama dari Jabar menegaskan menolak Undang-Undang IKN tahun 2002 secara total dan menuntut pencabutannya tanpa syarat. Pencabutan ini sebagai cermin tidak urgennya dan tidak layaknya rencana pemindahan ibu kota negara saat ini, serta banyaknya mudarat baik secara definisi pemerintahan, ekonomi, lingkungan, sosial, dan internasional. Kedua, menuntut pemerintah dan DPR menghentikan pembangunan berbasis hutang ribawi yang tidak akan memberikan kesejahteraan, keadilan, dan keberkahan. Mega proyek kepindahan IKN yang diduga kuat akan membebani APBN dengan pertumbuhan hutang yang berbasis ribawi, akan membebani rakyat dengan sesuatu yang diharamkan Islam. Riba sudah ditegaskan keberharamannya dalam Islam. Wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ketiga, menuntut pemerintah dan DPR menghentikan mega proyek kepindahan IKN ini yang diduga kuat sebagaimana Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja yang cacat hukum, juga makin memberikan jalan karpet merah
kepada asing dan asing untuk menguasai rakyat dan kaum muslimin. Padahal ini adalah suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin. Keempat, menuntut pemerintah untuk menghentikan dan menghapus praktika sistem sekuler, kapitalisme, demokrasi yang menjadi akar suburnya tantanan oligarki, persekongkolan jahat kapitalis dan politisi. Segelintir oligark pencari rente yang diduga kuat mendapatkan paling banyak keuntungan. Dengan kepindahan ibu kota negara, bertumbuhnya korupsi secara sistematis dan lahirnya para pemimpin yang meminggirkan peran agama dalam kehidupan publik. Kelima, mengajak seluruh masyarakat dan para tokoh-tokoh masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan syariah Islam secara kafah dan naungan khilafah sebagai kewajiban syar'i dan solusi fundamental untuk menggantikan penerapan sistem sekuler. Kapitalisme demokrasi yang menjadi akar masalah negeri ini. Penegakan khilafah adalah puncak mahkota kewajiban atau yang disebut tazul furud, dan menjadi kewajiban bagi kita semua umat Islam untuk terlibat dalam menegakkannya kembali, mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin dan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Insyaallah, sekian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.